Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Restiawati dengan NIM 2120665, kelas RA8 Manajemen Sumber Daya Manusia semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh Google Corporation guna memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen kinerja. Google dikenal dengan pendekatan manajemen kinerja yang inovatif, yang banyak dipengaruhi oleh penggunaan OKR atau bisa disebut Objective and Key Result. Nah, implementasi manajemen kinerja Google dapat dibagi menjadi beberapa fase utama. Yang pertama itu adalah planning, yang kedua ada monitoring, yang ketiga ada reviewing, dan yang terakhir ada rewarding. Nah, yang pertama kan planning nih, atau bisa disebut juga sebagai perencanaan. Nah, pada fase ini Google menetapkan tujuan dan hasil kunci yang jelas untuk individu dan tim. Ini dilakukan dengan melibatkan karyawan dalam proses penetapan OKR untuk memastikan tujuan yang dipilih relevan dan ambisius. Lalu, apa kaitannya dengan OKR? Google menggunakan OKR untuk merumuskan tujuan jangka pendek dan panjang. Setiap karyawan, tim, atau departemen menetapkan OKR mereka sendiri yang harus selaras dengan OKR perusahaan. OKR ini ditetapkan secara kuartalan untuk memastikan fleksibilitas dan penyesuaian yang tepat terhadap perubahan kondisi. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai monitoring atau pemantauan. Selama fase monitoring ini, Google memantau kemajuan terhadap OKR secara teratur. Ini melibatkan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi hambatan. Kaitannya dengan OKR adalah dengan OKR, Google mendorong pelaporan yang transparan dan pembaharuan berkala. Setiap OKR memiliki metrik spesifik yang memudahkan pemantauan kemajuan. Pertemuan rutin seperti pertemuan satu persatu dan rapat tim digunakan untuk menilai apakah hasil kunci tercapai atau perlu penyesuaian kembali. Nah, yang ketiga ini ada reviewing atau penilaian. Pada fase penilaian ini, Google mengevaluasi pencapaian OKR dan kinerja karyawan. Proses penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir kuartal dengan fokus pada perencanaan hasil dan kunci dan umpan balik konstruktif. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana OKR tercapai dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Penilaian ini juga memfasilitasi diskusi dengan pencapaian, tantangan, dan perencanaan untuk OKR di masa depan. Dan yang terakhir ini adalah fase rewarding atau penghargaan. Nah, setelah tadi penilaian, Google memberikan penghargaan berdasarkan pencapaian kinerja dan kontribusi terhadap OKR. Penghargaan ini bisa berupa bonus, kenaikan gaji, atau pengakuan formal. Nah, kaitannya dengan OKR adalah Google menggunakan pencapaian OKR sebagai salah satu dasar untuk menentukan penghargaan. Pencapaian hasil kunci yang ambisius seringkali dihargai dengan area yang sesuai. Mendorong karyawan untuk menetapkan dan mencapai OKR yang matang. Nah, secara keseluruhan, OKR membantu Google dalam setiap fase manajemen kinerja, menetapkan tujuan yang jelas, memungkinkan pemantauan, kemajuan secara real time, memberikan dasar yang kuat untuk penilaian kinerja, dan memotivasi karyawan melalui penghargaan yang sesuai. Pendekatan ini memastikan bahwa keseluruhan organisasi tetap selaras dan berfokus pada pencapaian hasil yang ambisius dan relevan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran berharga dari pendekatan Google dalam menciptakan sumber daya manusia berkinerja tinggi. Berikut ini adalah beberapa pelajaran utama yang dapat diadaptasi. Yang pertama itu ada penggunaan OKR. OKR membantu mengklarifikasi tujuan dan hasil yang diharapkan serta menyediakan alat untuk mengukur kemajuan secara terukur. Pembelajaran perusahaan di Indonesia dapat mengadopsi sistem OKR untuk menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. OKR yang terstruktur dan ambisius dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih fokus dan efektif. Yang kedua ada transparansi dan komunikasi. Google mengutamakan komunikasi terbuka mengenai tujuan,
dan pencapaian. Pemantauan progres dan penilaian dilakukan dengan transparan. Pembelajaran yang dapat diambil adalah memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai ekspektasi, kinerja, dan pencapaian dapat meningkatkan kepercayaan dan motivasi karyawan. Dapat rutin juga untuk mengevaluasi kemajuan dan dapat memitigasi masalah sejak dini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.